Shalom dan selamat hari Minggu buat kita semua. Terpujilah Tuhan yang memberkati seluruh keluarga kita sehingga dapat bersekutu bersama keluarga untuk memuji memuliakan nama Tuhan dalam ibadah Minggu ke-7 setelah Trinitatis hari ini, yang artinya Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya nama Tuhan selalu kami puji, karena Engkaulah sumber segala yang baik. Ajarilah kami dan keluarga kami untuk tetap layak di hadapan-Mu, untuk menyatakan bahwa kami adalah ciptaan baru di hadapan-Mu. Dalam ibadah Minggu Keluarga saat ini, setiap anggota keluarga duduk bersama dan menyembah Tuhan. Karena itu, di dalam iman kepada Tuhan, marilah kita menyaksikan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, bersama menyatakan kasih setia Allah. Marilah kita bersama-sama mengucap syukur, memuji, memuliakan Tuhan dengan bernyanyi dari buku Nyanyian nomor 111 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu. Oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan minggu ini yang diambil dari titah pertama sampai titah keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya.
Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasa
janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini yang tertulis dalam kitab Pengkhotbah 1 ayat 12 sampai 14. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar warta. Salam. Warta pelayanan Minggu 3 Agustus 2025. Angka Romawi 1. Nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu ke-7 setelah Trinitatis dengan topik minggu menjadi manusia baru di dalam Kristus. Romawi 2. Umum. Angka 1. Anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan seorang putra bagi keluarga Bapak Doni Mukhtar Haryanja, Ibu Santri Novalina Simbolon pada hari Rabu 30 Juli 2025 dari WIK 25 NRJ 251789. Orang tua dan anak tersebut dalam keadaan sehat. 2. Warta pemberkatan nikah. Warta 1 dan 2 akan menerima pemberkatan nikah Mulia Sangap Kristopel Marpaung, putra dari Bapak Sintua Gogo Edi H. Marpaung almarhum, dan Ibu Yudika Ruth Christine Siahaan, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, WIK 16, dengan Pipi Nora Tiurniari Siahaan, putri dari Bapak Maralu Siahaan almarhum, dan Ibu Norisma Silalahi, Jemaat HKBP Sinta Nauli, Resort Sinta Nauli, telah melaksanakan partupolon pada hari Sabtu 2 Agustus 2025 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu 9 Agustus 2025 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, masuk pukul 08.00 WIB. Jemaat baru. Sejak hari ini Minggu 3 Agustus 2025 telah menjadi anggota Jemaat HKBP Tangerang Kota. A. Bapak Firda Hutagalung, Ibu Pasu Melva Kristina Nafitupulu, Gereja Asal HKBP Batu Aji Lama, Resort Batu Aji Lama, Distrik 20 Kepulauan Riau. Alamat Jalan Meteorologi Al-Muhajirin Tanah Tinggi, W02 NRJ 251813. B. Bapak Rizky Immanuel Nadabdab dan Ibu Yunika Butar-Butar, Jemaat Daftar Ulang, yang menerima pemberkatan nikah di HKBP Tangerang Kota pada tanggal 14 September 2024 yang lalu. Alamat rumah Bumi Asri, WIK 33 NRJ 251814. C. Bapak Thomson Malau, Ibu Catherine Olivia Silaban, Gereja Asal HKBP Bangun Putih Resort, Pekanbaru, Distrik 24 Tanah Jawa. Alamat Perumahan Bayur Sarana Indah, Blok C, nomor 22, Lebak Wangi, WIK 32 NRJ 251815. 4. Jemaat pindah. Sejak hari ini Minggu 3 Agustus 2025 telah pindah keanggotaan Jemaat Keluarga Bapak Arnold Henry Yu Simajuntak, Ibu Sinta Handayani Siregar,
beserta 3 orang anak dari WIK 280362 pindah ke gereja GKI Sutopo. 5. Ibadah Minggu Keluarga. Hari ini Minggu 3 Agustus 2025, gereja kita melaksanakan ibadah khusus keluarga. Di semua ibadah dan pada ibadah tersebut akan diadakan pengumpulan persembahan keluarga dengan memakai amplop yang sudah disediakan. Persembahan tersebut untuk persiapan dana perayaan Jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota tahun 2028. Sehubungan dengan hal tersebut, ibadah remaja digabung dengan ibadah umum. Kita akan mengumpulkan persembahan 1A, 1B sebelum khotbah. Persembahan 2 dan persembahan khusus keluarga ataupun menggunakan amplop setelah khotbah ke depan. 6. Pertemuan pengajar beserta orang tua dan peserta CD reguler. Sehubungan dengan akan dimulainya pengajaran CD reguler kepada anak-anak anggota jemaat kita, maka pada hari Minggu 10 Agustus 2025 pukul 15.30 WIB bertempat di gereja akan diadakan pertemuan pengajar dan orang tua beserta pelajar CD reguler untuk tahun ajaran 2025-2026. Melalui warta ini dimohon kehadiran semua orang tua beserta pelajar CD reguler untuk menghadiri kegiatan tersebut. 7. Rapat Panitia Parheheon Amma HKBP Distrik 21 Banten. Hari Senin 4 Agustus 2025 pukul 18.00 WIB akan diadakan rapat Panitia Parheheon Amma HKBP Distrik 21 Banten bertempat di gedung Sekolah Minggu lantai 2. Diharapkan kehadiran seluruh panitia dan koordinator AMA setiap week untuk mengikuti rapat tersebut. Romawi 3. Koinonia ataupun pelayanan persekutuan. 1. Seksi perempuan. Seksi perempuan. Hari Kamis 7 Agustus 2025 akan dilaksanakan kebaktian pendalaman Alkitab seksi perempuan bertempat di gereja. Kegiatan ini akan dirangkai dengan penyuluhan dari Dewan Diakonia HKBP Tangerang Kota tentang limbah menjadi berkat. Kegiatan akan dimulai pukul 16.00 WIB. Diminta kehadiran Punguan Ina Kamis, Ina Maria, Ina Hana, Ina Deborah, dan seluruh perempuan dari setiap week untuk menghadiri ibadah tersebut. Yang melayani adalah perempuan dari week 05, Kor Punguan Ina Deborah yang menyediakan konsumsi dari week 12, 13, 14, dan 15. Romawi 4. Diakonia ataupun pelayanan kasih. 1. Program seksi pendidikan. Gereja kita melalui seksi pendidikan memberikan diakoni sebagai berikut kepada A. Apresiasi siswa ataupun siswi berprestasi dan bantuan pendidikan hari Minggu 3 Agustus 2025 di ibadah pukul 11.00 WIB. Gereja kita melalui seksi pendidikan akan memberikan bantuan pendidikan dan penghargaan bagi siswa ataupun siswi dari kelas 1 sampai dengan kelas 12 SMA, SMK tahun ajaran 2024 sampai dengan 2025. Peringkat 1 sampai dengan 3 di kelas. Diharapkan siswa yang sudah terdaftar harus hadir pada saat menerima apresiasi bantuan pendidikan. Jika tidak hadir, maka dana apresiasi bantuan pendidikan akan dikembalikan ke Huria. B. Pembelajaran agama Kristen akan dimulai kembali di gereja kita tahun ajaran 2025-2026 bagi siswa kelas 1
sampai dengan 12 SMA, SMK yang tidak memiliki guru agama Kristen yang belum mendaftar agar mendaftarkan diri ke Sintua Week masing-masing sampai dengan 7 Agustus 2025. Pembelajaran akan dimulai pada tanggal 9 Agustus 2025 dengan jadwal setiap hari Sabtu. Pembagian kelas bisa kita lihat di warta cetakan atau warta digital. 2. Limbah minyak goreng. Distrik 21 Banten meluncurkan program ramah lingkungan mendaur ulang limbah minyak goreng ataupun minyak jelantah. Untuk itu diminta kepada seluruh jemaat untuk ikut berpartisipasi mendukung dan mensukseskan program distrik tersebut melalui diakoni gereja kita dengan menampung sisa minyak goreng ataupun minyak jelantah di rumah masing-masing, selanjutnya diserahkan ke gereja untuk dikumpulkan ataupun ditampung. 3. Ucapan selamat dan doa. Full-timer, Perhalado, dan seluruh warga jemaat mengucapkan: A. Selamat ulang tahun kelahiran kepada 96 orang jemaat dan selamat ulang tahun pernikahan kepada 19 keluarga. Firman Tuhan berkata, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Mazmur 20 ayat 5. B. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Firman Tuhan berkata, sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab engkaulah kepujianku. Yeremia 17 ayat 14. 4. Membaca pesan dari rapat pendeta distrik. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita perhatikan dalam buku acara digital yang telah dibagikan melalui WA Group setiap week. Apabila ada kesalahan dan penulisan dan pembacaan warta ini dapat dikonfirmasi kepada Perhalado Week masing-masing atau sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Warta tambahan. Pesan rapat pendeta HKBP Distrik 21 Banten. Kepada yang terhormat, seluruh warga jemaat HKBP Distrik 21 Banten melalui pendeta resort di tempat masing-masing. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya menyertai dan memberkati umat-Nya serta pelayanannya secara khusus di HKBP Distrik 21 Banten ini. Telah terlaksana rapat pendeta HKBP Distrik 21 Banten pada hari Senin, Rabu tanggal 28 sampai dengan tanggal 30 Juli 2025. Menyongsong rapat pendeta Hatopan yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 sampai dengan 30 Oktober 2025 di Sipaholon, Tapanuli Utara. Rapat tersebut dilaksanakan berdasarkan AP HKBP 2002 setelah amandemen 4 dalam terang tema ciptaan baru yang didasarkan pada firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 17. Dan subtema pendeta HKBP diutus mengemban pastoral profetik dan menghadirkan transformasi gereja dan masyarakat yang terbebas dari belenggu korupsi, perjudian, narkoba, perdagangan manusia, dan kerusakan alam. Jumlah kehadiran peserta ialah 54 orang dari 54 pendeta, dinyatakan 100%. Seluruh rangkaian acara berjalan dengan baik, dari awal hingga akhir, dalam kasih dan suasana persaudaraan serta kesetiaan dalam Kristus Yesus. Rapat diawali dengan ibadah untuk menghantarkan jalannya rapat dalam bimbingan Roh Kudus
dan memohon kepada Tuhan agar seluruh peserta dikaruniai hikmat serta kekuatan, kemudian diakhiri dengan perjamuan kudus. Peserta rapat sungguh-sungguh mengumuli pokok-pokok bahasan melalui materi yang disampaikan oleh Pareses HKBP Distrik 21 Banten, Pendeta Sumihar Sinaga MTH, Demin yang berhubungan dengan teologi, ajaran liturgi, RPP, dan tata kerohanian gereja, dan sepakat untuk menyelaraskan pelayanan sesuai dengan yang telah dihidupi HKBP sebagaimana dimuat dalam dokumen-dokumen HKBP yang telah ditetapkan pada rapat-rapat pendeta sebelumnya. HKBP Distrik 21 Banten akan melaksanakan penyeragaman pelayanan berdasarkan buku panduan keseragaman pelayanan yang telah diputuskan untuk dilaksanakan, secara khusus menyangkut ibadah minggu, musik, nyanyian, pertangyangan, baju tohonan, baptisan, katekisasi sidi, pelayanan perkawinan, perjamuan kudus, penguburan, dan agenda sekolah minggu. Melalui rapat ini juga telah dirumuskan rekomendasi yang akan disampaikan ke rapat pendeta Hatopan untuk menyempurnakan buku keseragaman pelayanan tersebut. Kita bersyukur atas kehadiran pimpinan HKBP Opui Eporus Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST untuk memberikan bimbingan pastoral, meneguhkan dan mendorong agar para pendeta HKBP memperbaharui diri serta terus-menerus meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan tabbisannya. Patut juga disyukuri kehadiran Ketua Rapat Pendeta HKBP, Pendeta Maulinus Siregar MTH, untuk menyampaikan informasi tentang ragam pelayanan serta menyangkut kehidupan para pertohonan pendeta. Pada kesempatan itu, Ketua Rapat Pendeta mengajak peserta untuk semakin menguatkan persaudaraan serta kerelaan untuk saling mendoakan dan saling menopang. Demikian juga kehadiran penceramah, tema dan subtema Bapak Pendeta Daniel Taruli Asi Harahap MTH yang memperkaya rapat tersebut. Melalui penggembalaan dan pencerahan yang diperoleh, peserta bersungguh-sungguh memikirkan dan mencari upaya meningkatkan keterampilan dan kemampuan melayani untuk mengemban pastoral profetik yang menghadirkan transformasi gereja dan masyarakat yang terbebas dari belenggu korupsi, perjudian, narkoba, perdagangan manusia, dan kerusakan alam. Di tengah-tengah transformasi teknologi dan perubahan yang besar ataupun diskrepsi multinasional dan era digitalisasi yang berpotensi melahirkan tantangan juga ujian bagi kehidupan bergereja. Jemaat maupun para pelayan seperti penggunaan media sosial agar tidak menimbulkan kerusakan, sebaliknya menjadi berkat untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Sarana pemberitaan firman Tuhan dan kabar baik lainnya untuk membangun kehidupan yang lebih baik seturut dengan iman Kristen. Harapannya pendeta dan seluruh pelayanan dimampukan melayani dan konteks tersebut dan serta-merta menjadi integritas dan perilaku sebagai teladan. Rapat diakhiri dengan ibadah untuk mendoakan seluruh pelayan HKBP di tingkat Hatopan, distrik, resort-resort, dan Huria agar pelayanannya dimampukan melayani di tengah-tengah masyarakat plural. Mendoakan seluruh jemaat HKBP di distrik 21 Banten dalam pekerjaan dan segenap aktivitas, kehidupan maupun pergumulannya, kiranya diberkati Tuhan. Mendoakan bangsa dan negara Indonesia, kiranya dikarunia kesejahteraan, terwujud kedamaian serta keadilan bagi seluruh rakyatnya. Demikianlah pesan rapat pendeta HKBP Distrik 21 Banten ini disampaikan kepada seluruh warga jemaat di Huria masing-masing. Kiranya Tuhan menguatkan dan menopang umatnya untuk melakukan kehendaknya bagi kemuliaan namanya dan menjadi berkat bagi dunia.
Banten 30 Juli 2025, Pareses HKBP Distrik 21 Banten. Ditandatangani Pendeta Sumi Harsinaga, MTH Demin Horas. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 392 ayat 1 sampai 4 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Mari sambut Tuhan Yesus, Dia datang padamu. Dia membantu hatimu,
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Amang dan Inang. Dalam minggu ke-7 setelah Trinitatis hari ini bertepatan dengan Minggu Keluarga bagi gereja kita. Firman Tuhan, sabdanya bagi kita tertulis dalam Kitab Kolose pasal 3 dimulai dari ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Amang dan Inang, tema minggu kita hari ini menjadi manusia baru di dalam Kristus. Setiap kata yang memakai baru atau benda atau label yang dibubui dengan kata baru sering mendapat perhatian atau rasa penasaran dari kita. Misal kalau di gereja ini disebut ada pendeta yang baru, kita mungkin juga akan penasaran. Bagaimana orangnya, bagaimana khotbahnya, dan seterusnya. Atau kalau tetangga juga punya istri baru, kita mungkin juga penasaran. Raba mana yang istrinya naroha do rupanya. Atau kita punya tetangga yang baru di dekat rumah kita. Selalu ada penasaran. Bahkan ketika tetangga juga membeli mobil yang baru, kita juga penasaran. Dengan mobil barunya pasti ada yang penasaran. Tetapi Amang dan Inang, memang tidak selalu yang baru itu lebih bermutu daripada yang lama. Terkadang memang yang baru itu hanya casing atau tampilan luarnya saja yang baru, tetapi di dalamnya isinya masih sama dengan yang lama. Hanya kemasannya saja yang berubah. Alkitab juga memakai kata baru, perintah baru, roh baru, lahir baru, ciptaan baru, dan manusia baru serta yang lainnya. Tetapi untuk menjadi manusia baru itu bukan hanya tampilan luar, bukan hanya kemasan, bukan hanya casingnya yang baru, tetapi totalitas yang baru. Ada satu suku di Amerika yang disebut dengan suku Indian, memiliki kemampuan dan keahlian untuk merubah warna bulu pada seekor burung. Jadi kalau bulu burung itu dahulu berwarna katakanlah hitam atau abu-abu, mereka bisa ganti warna bulunya menjadi misalnya merah atau kuning atau hijau sesuai dengan selera mereka. Mereka akan mencabut buluh-buluh yang lama, lalu menyuntikkan melalui pori-pori burung yang sudah bulunya habis dicabut. Cairan kimia yang disesuaikan dengan warna yang mereka suka dan mereka inginkan. Lalu itu disuntikkan kepada burung melalui pori-pori.
perlahan-perlahan akan datang, akan muncul bulu yang baru dengan warna yang baru. Amang dan Inang, pertanyaannya, apakah perubahan pada warna bulu yang ada pada burung itu dapat disebut menjadi dia burung yang baru? Molodung gabe muba warna ni ibulunai gabe dohono de pidengunai baru. Kalau terjadi perubahan warna secara total pada burung itu, apakah itu disebut sebagai burung yang baru? Bukan, dia tetap burung yang sama. Hanya berubah bulunya, berubah tampak luarnya, berubah bagian luar, bukan totalitasnya yang berubah. Maka Amang dan Inang, manusia baru itu bukan hanya perubahan tampak fisik dan tampak luar, tetapi transformasi identitas, pikiran, hati, dan tindakan yang diarahkan kepada Kristus. Amang dan Inang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya Paulus berkata meninggalkan atau mematikan atau membuang cara hidup yang lama yang sia-sia. Sekalipun memang yang lama itu tampaknya lebih menjanjikan, tampaknya lebih memuaskan. Tetapi benar yang dikatakan pengkhotbah dalam epistel tadi, bahwa semuanya adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Amang dan Inang, di tengah-tengah jemaat Kolose ini ada sebuah pergumulan yang teramat berat. Mereka terdiri dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani yang sudah menerima Kristus. Karena itu dalam Kolose 2 ayat 6 Paulus berkata, kamu sudah menerima Kristus. Sudah menerima. Karena itu kamu harus tetap di dalam Dia. Tinggal di dalam Dia, berakar di dalam Dia. Mempertahankan jauh lebih sulit daripada meraih dan memperoleh. Maka untuk tetap di dalam Kristus, ada hal-hal yang harus dikerjakan. Di tengah-tengah jemaat Kolose ini mereka percaya kepada Kristus, tetapi mudah terombang-ambing dan kehilangan arah. Dan songoni dono yang nguluta. Bisa saja orang percaya kepada Kristus, tapi hidupnya murah terombang-ambing oleh rupa-rupa zaman. Karena itu Paulus dengan sangat tegas mengingatkan, Kristus adalah pusat kehidupan. Hidup baru di dalam Kristus bukan hanya teori di kepala, tetapi undangan nyata untuk berjalan dalam kasih, dalam kesatuan, dan dalam arah hidup yang jelas. Amang dan Inang, untuk memahami manusia baru ini, kita harus kembali melihat ke belakang bentuk asli kita, originalitas kita sejak semula. Agar kita bisa memahami manusia baru, ciptaan baru, lahir baru. Ini hampir serupa. Bagaimana bentuk asli kita sejak semula? Ketika Tuhan menciptakan manusia, maka Tuhan menciptakannya menurut gambar dan rupanya. Imago Dei. Menurut gambar dan rupa atau imago Dei ini menegaskan bahwa manusia itu diciptakan Tuhan mencerminkan sifat Allah sendiri. Jadi bukan hanya soal kemiripan wajah atau kemiripan fisik, bukan. Bukan hanya in the image, tapi to be image. Kita mencerminkan karakter Allah, mencerminkan sifat Allah. Maka manusialah di dunia ini yang disebut sebagai mitra Allah. Hanya kepada manusialah diserahkan Allah kuasa. Kejadian 1, 26-29 itu. Diserahkan Allah kuasa, diberi mandat dan wewenang untuk menjaga, menguasai, dan memelihara bumi. Tuhan tidak memberikan mandat dan kuasa itu kepada binatang. Tidak diberikannya mandat kepada gajah untuk menjaga hutan. Tidak diberikannya tanggung jawab kepada singa untuk menjaga hutan, sekalipun singa raja hutan. Tetapi kepada manusialah diberikan itu karena manusia adalah gambar dan rupa Allah. Wakil Allah di tengah-tengah dunia ini. Maka tanggung jawab itu diberikan kepada manusia. Tetapi dalam perjalanannya, manusia jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa. Maka imago Dei itu rupa dan gambar Allah itu rusak, hilang,
hancur dari dalam diri manusia. Itu sebabnya manusia dikeluarkan dari Taman Eden. Karena dosa, manusia menjadi memberontak kepada Tuhan. Karena dosa, manusia gagal menjadi mitra, menjadi rekan kerja Allah di dunia ini. Karena dosa, manusia gagal menjadi wakil Allah di dunia ini. Karena dosa, manusia gagal melaksanakan mandat dan tanggung jawab yang diberikan Allah kepada manusia. Manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. Itu karena dosa. Dan manusia tidak dapat membaharui, memperbaiki dirinya, mengusahakan dirinya untuk kembali serupa, segambar dan serupa dalam wajah Allah. Tidak bisa memperbaiki imago Dei yang telah rusak dan hilang itu. Itu sebabnya Amang dan Inang, ketika manusia gagal menjadi mitra Allah, dan ketika manusia tidak sanggup dari dalam dirinya memperbaiki citra imago Dei itu, maka Allah di dalam Kristus menganugerahkan kembali, melahirkan kembali, merecreation, menciptakan ulang melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Itu yang disebutkan dalam Roma 6 ayat 3-6. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis di dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Maka kematian dan kebangkitan Kristus itu membaharui kita. Yang tadinya kita hidup dalam kuasa dosa, hidup dalam perhambaan dosa, selalu ingin memberontak kepada Tuhan, dan kita terpisah dari Allah. Maka kematian dan kebangkitan Kristus itu menjadikan kita baru, melahirkan kita kembali. Kita menjadi ciptaan baru, menjadi manusia baru. Itu sebabnya dalam 2 Korintus 5 ayat 17, tema rapat pendeta tadi, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Maka sejatinya Amang dan Inang, kita semua yang telah dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah manusia baru, ciptaan baru, dan lahir baru, tanpa terkecuali. Itu sekarang identitas kita. Imago Dei itu telah dipulihkan kembali. Citra dan rupa Allah itu telah dikembalikan kepada kita. Kemuliaan Allah tergambar dalam diri kita. Sejatinya kita adalah mitra Allah, representasi kehadiran Allah yang mencerminkan karakter dan sifat Allah di tengah-tengah dunia ini. Mandat itu kembali diberikan kepada kita, menjadi rekan kerja Tuhan di dunia ini, menjadi mitra kerja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, Amang dan Inang, disebut di sana tema kita itu menjadi baru, menjadi manusia baru di dalam Kristus. Maka hanya di dalam Kristuslah seseorang dimungkinkan dan bahkan dipastikan menjadi manusia baru. Di luar Kristus tidak ada seseorang pun bisa menjadi manusia baru. Menjadi lahir baru, ciptaan baru, manusia baru, ini bukan usaha manusia. Baik karena kebaikannya, baik karena kehebatannya, baik karena prestasinya, baik karena sumbangannya, tak seorang pun bisa menjadikan dirinya menjadi manusia baru. Hanya di dalam Kristus, en Christo. Itu disebutkan di sana, di dalam Kristus. Dari kata en Christo berarti ini di dalam Kristus. Bersatu dengan Kristus, berada di dalam ruang relasi keterhubungan dengan Kristus. Percaya kepada Kristus dan hidup berdasarkan anugerah Kristus. Itulah makna di dalam. Sehingga kalau disebut menjadi manusia baru dalam Kristus, hanya melalui kebersamaan kita, persekutuan kita, keberadaan kita di dalam keterhubungan kita dengan Kristuslah, maka kita menjadi manusia baru.
maka orang yang belum dibaptis belum disebut manusia baru. Alanido di HKBP holan natar didi do nado honon ruas di huria. Hanya mereka yang sudah dibaptislah yang disebut dengan warga jemaat, karena gereja inilah persekutuan tubuh Kristus. Maka hanya orang yang menyatu dengan Kristus melalui baptisan dalam Roma 6 tadi, itulah yang disebut sebagai warga jemaat. Nalanido sedeu-deuma sedi sosoi do akan atoras satu patok mabuan anak pon natar didi. Unang jolo boy mardalan gariada marlujungi ipi asa dibuan jolo roman no ngamanganggina ngaruanggina jolo roma musai botona sedi sudi may buat juga rijau dang boy do pero tulang nama nang upung na baunang peta horoi hati dang alani si bayno gabi sudah nadar didion asa masuk na sida gabi pania di hanguluan sugut menjadi warga jemaat di tengah-tengah gereja ini. Oleh sebab itu Amang dan Inang, ada 3 hal yang menjadi perenungan kita dari Kolose 3 ayat 5 sampai 11 ini. Bagaimana tanda produk dari manusia baru itu. Yang pertama dari ayat 5 dan ayat 8, Paulus berkata, mematikan dan membuang segala sesuatu yang duniawi dan yang sia-sia. Mematikan dan membuang segala sesuatu yang duniawi dan sia-sia. Saya baca ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu. Amang dan Inang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama ditekankan oleh Paulus dalam diri kita sebagai manusia baru, matikanlah. Kenapa harus dimatikan? Karena sangat berbahaya. Ibarat tubuh, kalau ada virus yang mematikan di dalam, maka virus itu harus cepat-cepat dibunuh. Supaya jangan membunuh kita. Kalau dia tidak dibunuh, maka kita yang akan dibunuh. Atau dalam medan perang, hanya 2, menang atau kalah, hidup atau mati. Kalau kita ingin menang, maka musuh harus dimatikan. Itulah yang dimaksudkan oleh Paulus di sini. Maka Amang dan Inang, matikanlah dalam ayat 5 itu diambil dari kata nekrotete yang berarti mematikan, membunuh. Sama seperti orang yang berhadapan dengan musuh, harus dimatikan. Kalau tidak, musuh yang akan mematikan kita. Maka itulah yang dimaksud dalam ayat 5 ini. Matikanlah semua yang duniawi. Ada 6 hal yang harus dimatikan. Yang pertama, percabulan. Ini dosa seksual. Kalau sudah punya istri, cukuplah dengan istri. Kalau belum punya istri, sabar. Jangan coba-coba. Yang kedua, kenajisan. Ini perbuatan yang diharamkan. Misalnya berjudi, bernarkoba, dan lain sebagainya. Yang ketiga, hawa nafsu. Sifat keinginan atau kepuasan diri sendiri. Korupsi, tamak, dan serakah. Yang keempat, nafsu jahat, keinginan untuk menyakiti dan menyusahkan orang lain. Adong do tipe ni halak songonon. Nah lo muar rohana molo marsak kalak di bayan. Nanti kira berhasil memang. Yang kelima, keserakahan. Tidak pernah puas dan menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginan. Yang keenam, penyembahan berhala. Yakin dan mengikuti berhala demi kesuksesan dan kekayaan dan kemakmuran. Saya lau do petuda tu asal lolos proyekon. Saya lau do petu guguran niopung asa sukses cita-cita. Asiro hamupung manupahi masa. Unang susah benamate. Hape deta do sonang mamu. Kita do mardoki sonang mamudum. Hape si tadungoi. Jala ta susai. Mengulup yang susah, mati petong seta susai. Paluas masonang mudum bisi. Ate. Unang serobe mangganggui. Molorope hola jara ma. Unang se mangido manupak ma. Salam. Betik ki mengulup ilon na manusay. Balam mamate. Bawa ma panupak ni di sahalan kan. Danong hubungan ni. Ate. Di sesong taulak kana songone.
Apalagi mula-mula dope tu huta menangaka tu hinabur ni keluarga di sekitar Tangerang Jakarta. Nong bidulia ruas ni Tangerang kota songo di bete. Meila hita. Kan? Taluas masuk nang muru makanong borhati. Asa sunang nasi dia di haraja banua gijangi kan? Penyembahan berhala. Ini yang diperintahkan oleh Paulus. Membunuh. Bukan sebagian. Bukan setengah. Dan yang kedua, buanglah semuanya ini. Selain membunuh, ada hal juga yang harus kita buang. Dan kata buang di sini diartikan sebagai meletakkan sesuatu, menanggalkan sesuatu, atau membuang. Herana menanggal lo pakaian ini, mulu ni tanggal pakaian, nang kotor, bina tua bina kotor, tang pakai beuda. Jolu ias dua sa pakaian. Itu sebabnya disebutkan mengenakan manusia baru dan menanggalkan manusia lama. Paulus sering memakai istilah ini. Maka kata menanggalkan di sini meletakkan, menanggalkan atau membuang. Bahkan lebih pasnya membuang, tidak diambil lagi. Karena bisa berbahaya bagi tubuh. Apa yang harus kita buang? Kemarahan. Nah, sobi dumur amang padita bui. Tapi kemarahan yang disebut di sini adalah organ. Ini menunjuk kepada kemarahan yang mendalam, jangka panjang atau dendam. Hosomon. Jadi marah yang dimaksud di sini yang harus dibuang adalah marah dendam. Dang saya persoalan ini. Holan saya diingot-ingot mah. 10 tahun naneng rope ingoton na dope. Manang nama saya 10 tahun nasal pupe rimas ne saya diingot-ingot dope. Hasalan nih dongan na ima dendam. Hosom. Ini yang harus kita buang. Karena memang dendam ini tidak baik untuk kesehatan dan jiwa. Yang kedua, kegeraman. Ini adalah kemarahan yang meledak-ledak. Jesarupana muruk do. Ada yang go kegeramanon dari kata timun ini kemarahan yang meledak-ledak. Lapatanna beudo muruk ibana dang binoto alana. Adong do tabo to songoni? Topu-topu muruk. Dang binoto alana muruk. Memang dung jina habi udah tanah hobi marah. Maka nulo senna muruk kulonna. Holan na muruk. Otik peha urangan ni doon mani gurung muruk doon. Marah bete-bete. Do marungut-ungut. Itulah kegeraman ini. Yang ketiga, kejahatan. Kejahatan berarti ada niat untuk merugikan orang lain. Untuk menghancurkan orang lain. Yang keempat, fitnah. Ini ucapan yang merendahkan, paoruhon, menghina, merusak, membuli, merusak reputasi orang lain. Bahkan juga menghina Allah. Dan hola jolma di pauru aledo debata. Nah perpudima kata-kata kotor. Kata-kata yang tidak pantas. Kata-kata cabul, kata-kata vulgar yang keluar dari mulut. Ternyata mulut ini juga bisa memproduksi dosa. Bisa amang dan inang. Lewat kata-kata yang keluar dari mulut kita. Maka amang dan inang, kalau Paulus memakai kedua kata membunuh dan membuang dalam ayat 5 dan ayat 8 itu artinya Paulus mengajak kita untuk melakukan tindakan rohani yang radikal. Menolak dan mengakhiri kuasa dosa dalam diri kita. Karena seperti ayat 6 tadi, kita sudah mati. Manusia lama kita telah ditanggalkan, telah dikuburkan dalam kematian Kristus. Dan manusia baru kita itu dibangkitkan bersama dengan kebangkitan Kristus. Maka move on dari cara hidup yang lama. Sebab amang dan inang, mengapa kita harus mematikan dan membuang itu? Dalam ayat 6 dikatakan sebab semuanya itu mendatangkan murka Allah. Allah tidak pernah kompromi dengan dosa. Dosa sekecil apapun. Sotung tak pikir. Otik-otik do Tuhan. Dan pola bohai. Rupanya songop pertebelban. Sada-sada lu ditebai bocor kan. Sada do Tuhan dang dua. Inamu saya. Rupanya. Kan. Manang songon akapar 3-3.
gula, doa kabar tiga nasing mah diorui sasa ons timbangan ne. Otik-otik do Tuhan. Dan persoalan dosa na belga dosa na otik, saru-paru sado dan upah dosa adalah maut. Sautik do Tuhan hutakko dang apa lagu dang. Dosa do tong. Holan na maniuk tangan do masyumad do Tuhan dang pola sahat tu dia. Dosa do tong. Jala marmulasian itu sudah. Na marmulasian komunikasi do sudah WA on. Parjulu lagi marhua ho ito. Tabba muse di dia ho ito. Nak ko muse rak mahita ito. Nak muse marhua mahita ito. Songo lima. Dari situlah awal mula dosa itu semua. Dari hal-hal yang kecil. Dan kalau dibiarkan ini mendatangkan murka Allah. Itu sebabnya Paulus berkata mengapa harus dibuang. Dan mengapa harus dimatikan. Agar kita tidak kena murka Allah. Maka yang kedua Amang dan Inang, setelah kita menanggalkan, membunuh dan membuang hal-hal yang duniawi dalam diri kita, firman Tuhan mengajak kita untuk perenungan yang kedua, menjadi manusia baru yang terus dibaharui. Jadi tidak cukup hanya sekali, dan cukup pola natar didi, ikut ditabor-tabori do, ikut ditogu-togu do, ikut diajari do, asatang. Haporsionna manada di bata. Hidup naking di ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Maka tidak cukup peristiwa manusia baru itu hanya sekali yang kita katakan tadi melalui baptisan kudus itu. Sebab apa Amang dan Inang? Memang di satu sisi status kita sudah ciptaan baru. Sudah lahir baru. Sudah menjadi manusia baru. Sebab Kristus telah menebus kita dari dosa dan maut. Dan kita kembali menjadi citra dan rupa Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan kita adalah pewaris kehidupan yang kekal. Bukan lagi hamba dosa, tetapi menjadi anak-anak Allah. Itu satu sisi. Tetapi di sisi yang lain, Amang dan Inang, kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Yang syarat dengan dosa dan yang rentan dengan dosa. Bahkan Yesus berkata kita diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Oh, dunia ini penuh dengan serigala. Maka kata Yesus jangan menjadi domba yang berbulu serigala. Identitas kita adalah domba. Ketulusan, kerendahan hati. Dan selalu tergantung kepada Sang Gembala yang baik itu. Kita hidup di tengah serigala yang buas. Di tengah-tengah dunia ini. Yang rentan dengan dosa. Maka kata Yesus lagi, berdoalah. Sebab iblis berjalan di sekelilingmu. Bahkan iblis ada di dekatmu. Alu nang pola bereng tu siang duduk tiap birang ate. Nah dia mesti bolis gabita suku songo ni. Dao. Tapi iblis dekat dengan kita. Tanpa terkecuali di segala tempat. Termasuk di tengah-tengah gereja. Di gereja pun adanya iblis. Saya bukan bilang jemaat yang iblis. Kuasa iblis pun bekerja di gereja. Makanya saya dong roh-rohan yang berbeda di gereja. Adong rohan yang manakko di gereja dan lain sebagainya. Benar kata Martin Luther itu. Bahwa gereja itu adalah corpus mixtum. Tubuh campuran. Di sana ada gandum, di sana juga ada ilalang. Biarlah Tuhan yang memisahkan pada hari penghakiman itu. Kita tidak punya kuasa untuk memisahkannya. Dan kita lihat realitas kehidupan kita sekarang Amang dan Inang. Saya membaca di pertengahan 2025 menurut laporan indeks persepsi korupsi, Corruption Perception Index yang dirilis tahun 2025, Indonesia berada di peringkat ke-99 dari 180 negara yang paling korup di dunia ini. Memang peringkat 99 ini belum menunjukkan bahwa kita yang paling korup. Tetapi peringkat 99 negara korupsi di dunia ini menunjukkan bahwa upaya untuk memberantas korupsi masih stagnan di dunia ini, di negara ini. Dari laporan KPK ada 2.730 kasus yang ditangani periode 2020 sampai 2024. Ini masih di 5 sektor, belum di sektor-sektor yang lain. Memang kita melihat Amang dan Inang kadang kita miris ya.
bagaimana penegakan hukum secara khusus untuk koruptor di negeri kita ini begitu lemah. Adanya amnesti dan abolisi. Ada hak-hak istimewa kepada orang-orang tertentu yang mungkin kita tidak tahu apa sebab dan akibatnya. Tetapi kita melihat secara terbuka betapa lemahnya penegakan korupsi di tengah-tengah negara kita ini. Baru 2 bulan nasal muncul musim bulan non. Muncul musim bulan naro. Selalu ada kisah demi kisah terus kasus-kasus korupsi yang tidak bisa dihentikan di tengah-tengah negeri kita. Selain korupsi Amang dan Inang, yang paling kita soroti juga tentang judi online. Mudah-mudahan jemaat HKBP Tangerang Kota tidak ada yang menjadi korban judi online. Judi online itu berkembang menjadi pinjaman online. Dari situ. Dan menurut data yang dilaporkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK tahun 2025 mulai dari Januari sampai Maret ada 1.066.000 pemain judi online di Indonesia, masih 3 bulan sepanjang 2025 ini. Dan 71% dari angka 1.066.000 orang itu berasal dari kelompok masyarakat yang berpenghasilan 5 juta ke bawah, bukan 5 juta ke atas. Bodohono songona udah pugusot do PHP. Tapi memiliki pola pikir yang instan, mencari solusi yang instan, bagaimana supaya kaya instan. Berjudilah dan berjudi online. 5 juta ke bawahnya penghasilannya. Jadi bisa kita bayangkan, mulu 5 juta do biaya hidup di Jakarta tahun, kurang do pesa setong nih. Apalagi masa tabi mulu mangontrak do pe. Ini masih kurang. Karena biaya hidup di ibu kota ini sangat mahal. Tidak ada yang gratis. Semua berbayar. Dan dari 1.066.000 itu, yang berusia 20 sampai 30 tahun 396.000. Yang berusia 31 sampai 40 tahun 395.000 orang. Berarti ini didominasi oleh usia-usia yang produktif. Usia 20 sampai 40 tahun ini yang mendominasi perjudian online. Dan lebih didominasi lagi oleh orang-orang yang ekonominya lemah. Amang dan Inang, saya mau sampaikan ini. Dari data ini kita bisa memahami bahwa judi online bukan sekedar pelanggaran hukum, tetapi ini menunjukkan krisis moral dan sosial yang sudah luar biasa. Sebabnya saya katakan mudah-mudahan tidak ada jemaat HKBP yang menjadi pelaku atau peserta aktif dari judi online. Segera keluar Amang dan Inang kalau diantara kita ada di sana. Itulah kejahatan yang terjadi, penyakit sosial sekarang yang terjadi di tengah-tengah negeri kita ini. Pertamax dioplos, minyak goreng pun dioplos, beras juga dioplos. Betapa luar biasanya kejahatan kita hari-hari ini, kejahatan manusia ini. Pernahkah terpikirkan oleh mereka pelaku-pelaku itu? Tabayakum majudah Amang dan Inang. Satu keluarga yang miskin, katakanlah pekerjaannya serabutan atau mungkin pemulung, yang penghasilannya mungkin hanya 20.000 sampai 50.000 satu hari, itu pun kalau ada. Ketika dia mendapat hasil dari pekerjaannya yang sangat hina dan lemah ini, penghasilan yang sangat kecil dan sedikit, dia ingin membeli beras supaya dia bisa makan enak hanya dengan beras saja dan sedikit lauk. Butong may bana doho akageleng nanang ripena di jabu supaya kenyang dan bertenaga. Tetapi dia tidak tahu dan mungkin kita pun tidak tahu itu. Mana beras yang dioplos dan mana beras yang tidak dioplos. Karena beras yang dioplos ini hanya 3 jam dia sudah basi. Marai do terus. Jalahami do korban nasada. Kita tidak tahu itu. Dalam olo manuar peta tasukul dia do na dioplos. Saya tidak tahu Pak ina bertiga-tiga boras itu. Mereka tidak tahu itu. Dan kita sudah mengalami itu. Betapa mengesah. Neng mangan nih ba. Hape baru masak lebih dahano. Dang liling dope lo 2 jam dope. Ngamarai. Ngabasi. Ate nah magic komodo na sohasia. Inna rohani nata. Digati. Tuna terbaik. Saruba dotong. Karena berasnya masih itu.
Diganti lagi, bukan magicom yang dibuat di termos nasi. Masih juga basi. Coba kita bayangkan yang jahatnya dunia ini hari-hari ini. Molo tu akan mampu dope di besok ini. Ya oke lah, mungkin masih ada uang untuk membeli beras yang baru. Atau membeli nasi. Tapi bagaimana kalau orang-orang yang berkekurangan ini, yang merasakan hal itu? Maka saya mengajak semua jemaat yang hadir di sini, Amang dan Ninang, kalau kita pengusaha, kalau kita pedagang, berdagang dan berusaha dengan jujur. Carilah keuntungan dari jalan yang benar. Asiroha. Donasi da korban. Neng mangam bebesi meddahanun. Ujung naladang adong behepeng nama norbor semanang manuridahan. Yalang mana besi. Daga besai doi. Alani mula dong per tiga-tiga siak kita denggan-denggan sitong baik kamu kilo munayade. Alana akka panu hormone dang namora sudi. Adong de namar hahurangan na bugus. Unang setawru itibangan nai, dinggam mata bain. Dang dibotoy bane. Kolak kita dong nabotoy. Aleng dang madinggan jala sitong tapatupa. Itulah produk manusia baru. Kita masih berjuang di dunia ini. Kita masih hidup di dunia ini. Maka katanya dalam ayat 10. Dibaharui secara terus menerus. Manusia baru itu yang telah kita terima melalui baptisan kudus itu. Masih harus kita perjuangkan. Masih harus kita pergumulkan. Kita masih berperang di tengah-tengah dunia ini. Untuk menjaga kualitas karakter imago Dei itu. Jangan sampai hilang. Jangan sampai rusak. Oleh karena dosa lagi. Sebab mempertahankan jauh lebih sulit ketimbang meraih dan memperoleh. Maka ayat selanjutnya ayat 12 sampai dengan ayat 17 Paulus berkata, hiduplah dalam belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran serta mengampuni orang lain. Inilah produk manusia baru. Yang terakhir kali Amang dan Inang. Manusia baru yang mengutamakan dan meninggikan Kristus serta hidup bersama dengan sesama. Manusia baru yang mengutamakan dan meninggikan Kristus. Inilah produk manusia baru yang ketiga. Salah satu kebutuhan psikologis setiap orang adalah ingin diakui. Siapapun kita, dari latar belakang manapun dan dari pekerjaan manapun, kita ingin diakui. Kita ingin dicintai. Kita ingin diterima. Alani najutar roha. Mula saya dipasiding-siding doangan iba. Huddu liba dison, isiad dua laki, ipa siding iba. Makatai iba, disangkal. Najutar roha songoni. Karena ini kebutuhan dasar setiap orang. Dalam batas-batas tertentu, perasaan ingin diterima, ingin diakui, ingin dihargai, ini kebutuhan kejiwaan manusia yang wajar. Jadi kalau kita ingin dicintai, ingin diterima, ingin dihormati, ini hal-hal wajar saja Amang dan Inang. Tapi yang menjadi masalah, kalau ingin dihormati, ingin diakui, ingin dicintai secara berlebihan. Kalau ingin ingin disukai orang lain, ini bisa membuat orang benci kepada kita. Kalau kelewat ingin dianggap hebat, ini justru membuat orang muak dengan kita. Berlebihan rasa ingin diakuinya. Berlebihan rasa ingin dihormatinya. Sebab salah satu godaan terberat yang dihadapi Kristus bukanlah ketika dia dicambuk, bukanlah ketika mahkota duri dikenakan di atas kepalanya, bukanlah ketika dia harus disalibkan. Tetapi salah satu godaan yang paling besar dihadapi oleh Kristus adalah godaan popularitas. Coba kita ingat kisah perjumpaan Yesus dengan iblis di padang gurun itu dalam Matius 4. Semuanya ditawarkan oleh iblis. Kehormatan, ya. Kenikmatan, ya. Semuanya. Kekayaan juga, ya. Aku akan memberikan ini kepadamu. Kalau kau sujud menyembah aku, kata iblis. Popularitas, semuanya ditawarkan. Dan hari-hari ini, dunia yang kita hadapi ini sedang mengagungkan popularitas. Maka orang berlomba-lomba untuk menjadi tenar. Berlomba-lomba untuk menjadi viral. Berlomba-lomba untuk menjadi populer.
Tak perlu lagi moral dan etika, yang penting viral. Itulah hari-hari ini. Tidak ada yang salah dengan viral. Sepanjang keviralan kita itu memang positif dan membangun. Dan mengedukasi orang lain. Tetapi kalau asal demi viral, hal-hal yang tidak senonoh pun, yang tidak benar dan tidak baik pun kita posting dan kita lakukan di media sosial itu, ini bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Memang godaan untuk populer ini sangat luar biasa. Dan dunia sedang mengagungkan ini hari-hari ini. Siapa yang paling hebat? Siapa yang paling populer? Siapa yang paling terkenal? Tidak masalah. Yang penting eksis dan viral. Tidak persoalan moral dan etika. Dan mudah-mudahan ini tidak terjadi di dalam gereja. Sebab bila di gereja pun orang tergoda dan berusaha untuk populer, supaya namanya besar, mencari popularitas diri, maka kemungkinan nama Yesus akan semakin kecil, nama Dialah yang semakin besar di gereja. Padahal Yohanes berkata dalam Yohanes 3:30, Yohanes Pembaptis, tetapi ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Anggo ibana patut dalam gada, alai anggoau lamoruma. Maka perlu kita renungkan ayat 11 ini, Amang dan Inang. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau tak bersunat, orang barbar atau orang sekit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Status kita boleh berbeda-beda. Ada yang teramat tinggi, ada yang sedang, tetapi yang terutama yang harus kita tinggikan adalah Kristus. Kristuslah di atas segala-galanya dan menjadi pusat yang harus kita tinggikan dibanding diri kita sendiri. Maka kalau Kristus sudah menjadi yang utama, maka persekutuan kita di tengah-tengah gereja ini akan semakin baik. Tidak pandang apa status kita, latar belakang kita, pekerjaan kita, kehebatan kita. Semuanya itu hanya untuk demi kemuliaan Tuhan. Dan untuk kebaikan di tengah-tengah jemaat, persekutuan kita semakin indah. Oleh sebab itu, Amang dan Inang, pesan yang terakhir dari firman Tuhan ini, menjadi manusia baru memanggil kita membangun komunitas yang menyatukan, bukan memisahkan. Kita bisa memiliki status ini, status yang hebat. Ada jemaat statusnya lemah. Tapi kata Kristus, tidak ada lagi Yahudi. Yahudi yang dikenal paling saleh. Tidak ada lagi Yunani yang dikenal kelompok cendekiawan intelektual. Tidak ada lagi hamba dan orang merdeka. Semuanya adalah Kristus. Maka gereja dipanggil menjadi gereja, menjadi ruang dan tempat yang paling aman, menjadi tempat yang paling nyaman, dan menjadi tempat yang paling hangat. Terbuka bagi semua. Di mana perbedaan latar belakang tidak menjadi penghalang untuk diterima dan dikasihi. Gereja menyambut semua jemaat tanpa terkecuali. Gereja terbuka bagi semua jemaat. Itulah komunitas dan persekutuan manusia baru. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Dalam ibadah minggu hari ini, sabdamu yang telah Tuhan perdengarkan melalui hamba-Mu. Kami bersyukur untuk kebesaran dan karya-Mu yang telah menjadikan kami menjadi manusia baru. Menanggalkan dan mematikan manusia-manusia yang lama, hidup yang dikuasai dosa. Kami menjadi gambar dan rupa Allah di tengah-tengah dunia ini. Penerima mandat dan tanggung jawab menjadi mitra kerja Tuhan di tengah-tengah dunia. Tetapi kami masih menyadari kami hidup di tengah-tengah dunia yang syarat dan rentan dengan dosa. Kami lemah seperti domba. Kami memohon belas kasih-Mu. Kiranya Roh-Mu terus menopang, menguatkan, dan membimbing kami. Agar kami hidup tetap di dalam kebaharuan hari lepas hari. Kami masih harus berperang dan berjuang di tengah-tengah dunia yang rentan dengan dosa. Agar kami menanggalkan dan membunuh serta membuang manusia-manusia lama. Karakter-karakter yang buruk yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tolonglah kami bersama dengan Roh-Mu. Agar kami menang melawan segala yang jahat.
dan disertai melawan setiap yang baik. Kami memohon belas kasih Tuhan. Engkau melihat jemaat-Mu yang selalu rindu dengan sabda-Mu, rindu dengan hadirat-Mu di tengah-tengah berbagai pergumulan kehidupan mereka. Mereka datang ke altar Tuhan, ke hadirat Tuhan, menaikkan pujian dan doa dan permohonan, tetapi juga terutama memohon belas kasihan dan penguatan dari Tuhan, terutama berkat-Mu, agar jemaat-Mu pulang dalam damai sejahtera, penuh dengan kasih dan pengharapan, bahwa firman Tuhan cukup untuk meneguhkan dan menguatkan setiap kami yang telah datang ke rumah-Mu ini, pulang dengan penuh sukacita, mengawali hidup kami dengan harapan dan iman hanya kepada Tuhan saja. Betapapun sulit dan beratnya pergumulan yang kami hadapi, yakinkan kami di dalam hati kami bahwa Tuhan terus menyertai dan membimbing kami, terutama memenangkan kami dari berbagai ragam pergumulan hidup kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan dan kesembuhan. Pun juga dengan yang bergumul, yang berduka, Tuhan yang memberikan penghiburan dan damai sejahtera, memberikan kekuatan bagi yang lemah. Dengan demikian juga kami berdoa bagi jemaat-Mu yang berulang tahun dalam 1 minggu ini, ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan menambahkan sukacita yang baru, umur yang panjang, dan segala kebaikan Tuhan limpahkan, baik dalam hidup pribadi terutama dalam hidup keluarga dan rumah tangganya. Kami pun berdoa untuk rencana indah dari antara jemaat-Mu, rencana pernikahan putra dan putrimu Mulia Sangap Kristopel Marpaung dengan Pipi Nora Tiurniari Siahan. Di waktu yang telah mereka rencanakan dan Tuhan perkenankan, Tuhan kiranya senantiasa menyertai mereka hari-hari, memberkati setiap persiapan, memberkati juga keluarga besar, sehingga acara pemberkatan ini boleh berjalan penuh dengan damai sejahtera, tetapi yang terutama rumah tangga mereka kelak menjadi rumah tangga yang takut akan Tuhan, penuh dengan kebahagiaan dan sukacita daripada Tuhan. Bersyukur untuk berkat-berkat yang kami terima di tengah-tengah gereja-Mu dan juga jemaat-Mu, anak yang Tuhan karuniakan bagi keluarga Amang Doni Mukhtar Haryanja dan Ibu Novalina Borusimbulun. Kiranya Tuhan memberkati tumbuh kembang dan sehatnya, jauh dari segala penyakit, memberkati orang tua penuh dengan hikmat, mendidik, mengajar, dan membimbing dengan penuh kasih sayang. Berbagai kegiatan yang akan kami rencanakan di tengah-tengah gereja-Mu ini, kiranya Tuhan berkenan memakai setiap para halado, jemaat, dan panitia untuk melakukan berbagai pelayanan demi pengembangan gereja-Mu, tetapi yang terutama untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Tuhan yang menjaga dan memimpin hidup kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi. Suara
berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.